Baik, perkenalkan nama saya Joyce Anastasia Nabitupulu. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai mini project saya yang kedua, yaitu di mana mini project tersebut adalah mengenai sistem peminjaman inventaris kampus. Jadi, ini berbasis Java untuk mengelola sistem peminjaman berbagai jenis peralatan di kampus, misalkan ada perpustakaan, peralatan lab, dan ruangan. Jadi, proyek ini dibangun untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Object Oriented atau OOP dengan fokus inheritance, abstract class, polymorphism, dan encapsulation. Nah, ini adalah materi yang baru saya dipelajari minggu lalu. Minggu ini, per minggu lalu. Jadi, fitur utama itu ada menjadi inventaris. Ini dia gunanya buat nambah inventaris dengan spesifikasi berbeda. Ada 3 seperti yang disebutkan tadi, ada buku perpustakaan, peralatan, dan ruangan. Dari sini jadi dilengkapi dengan validasi mandiri, di mana ada mengembalikan barang dalam jumlah hari keterlambatan, lalu ada denda diakumulasi secara polymorphism, ikutin jenis inventarisnya, kalau misalnya terlambat balikin buku perpustakaan itu denda 2.000 per hari, kalau peralatan lab itu 50.000 per hari, dan ruangan itu 100.000 per hari. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan mulai dari modelnya dulu. Untuk modelnya saya akan jelaskan inventaris kampus dulu karena ini merupakan parent class dari buku perpustakaan, peralatan lab, dan ruangannya. Jadi ini seperti biasa, ini package kampus model, ini tempatnya dia ngasih tahu di mana source itu, berarti dia ada di folder ya berarti ada folder kampus, folder model. Makanya tulisannya package kampus.model. Kalau misalnya dia langsung src model ya berarti tulisannya package model doang. Jadi dia ngasih tahu file ini tuh berada di kampus model. Lalu di sini ada public abstract class, jadi ini dia adalah sebagai blueprintnya. Ya, jadi blueprintnya itu inventaris kampus, di mana itu isinya ada private string ID barang, private string nama barang, private plan is dipinjam. Jadi kenapa sih dia pakai private? Ini dia pakai konsep inheritance seperti yang sudah dijelaskan pada mini project sebelumnya. Jadi ini supaya nggak sembarangan kelas lain itu bisa ngotak-atik isinya. Terus ini ada konstruktornya, di mana konstruktor itu gunanya untuk mencetak atribut yang di-define di blueprint tadi. Jadi ini ada public inventaris is campus, dalam kurung string ID barang, string nama barang. Lalu ada konstruktornya, di sini kan this.id barang, string ID barang, dan selanjutnya. Lalu ini ada getternya. Jadi guna getter di sini supaya dia istilahnya seperti jadi jendela lah, jendela dimana supaya orang tuh bisa kayak ngelihat oh itu isinya ini karena dia sebelum di private jadi harus pakai getter ini supaya yang lain tuh bisa akses, bisa ngelihat. Terus sini juga ada setternya. Setternya itu gunanya kayak sewaktu-waktu kalau misalnya mau diubah state isi nilainya itu harus melalui ini. Tapi setter tuh bedanya itu dia bakal kasih validasi untuk ubah ini. Jadi kalau misalnya dia nggak sesuai dengan ketentuan yang dikasih ya dia nggak bakal bisa ubah. Kayak misalnya ID barang ini isinya nol. Nah sebenarnya nol tuh nggak bisa kan diisi. Jadi dia tuh bakal ngeblok. Jadi nggak bakal bisa ngubah isinya itu karena dia isinya nol. Itu nggak sesuai dengan aturan yang dikasih. Jadi sini kita ngasih getter setternya di setiap atribut tadi define tadi. Lalu sini ada public void tampilkan info. Oh, di sini ada public boolean. Ini masih getternya ini kasih setter aja deh. Ini ada public void tampilkan info. Ini tuh metode blok umum tipe void. Dia bantu buat mencetak format rapi. Ini ada sistem out ID barang tuh buat mencetak data ID barang spesifik. Jadi ID plus ID barang. Nama barang. Terus ini ada public abstract double hitung denda dalam kurung integer hari terlambat. Dari sini buat ngitung dendanya itu dia tuh metode abstrak. Ini dia abstrak ya, ini masih abstrak. Nah, itu belum ada body kurungnya gitu karena spesifik itu nanti dibebanin ke turunan ya. Jadi nanti ini bakal di-define di turunan-turunan ini. Jadi ini kayak baru abstrak ya aja. Belum ada isi jelasnya, nanti dia bakal di-define di buku perpustakaan, peralatan dan ruangan. Terus ini saya akan jelaskan yang buku ruangan.
Nah, di sini dia package kampus.model ya, karena isinya di kampus model seperti yang tadi sama. Nah, ini ada yang berbeda nih, dia pakai extend. Jadi kenapa sih dia pakai extend di sini? Jadi extensi itu dia tuh merupakan child, ini pakai konsep inheritance. Jadi ini parentnya dia inventaris kampus. Ya, di sini public class buku perpustakaan extend inventory kampus, di mana ini adalah parentnya. Lalu isinya si buku perpustakaan ini ada private string ISBN, private string judul buku, private string author. Jadi konsepnya masih sama, pakai encapsulation kayak yang tadi sebelumnya. Terus di sini ada public, ini konstruktor ya. Di sini ada public buku perpustakaan, string ID barang, string nama barang, string ISBN, string judul buku, dan string author. Nah, sini ada yang berbeda, ada super ID barang nama barang. Jadi super ID barang nama barang ini dia tuh didapat dari kelas parentnya sebelumnya inventaris kampus. Nah, jadi di sini tuh si public buku perpustakaan ini tuh udah kayak nggak ngurusin si ID barang nama barang lah. Jadi ini bakal langsung dilemparin ke inventaris kampus. Jadi ini diurusin di kelas parentnya. Jadi dia tuh cuma fokus ngurusin yang di yang ISBN judul buku dan author. Ya, ini konstruktornya supaya bisa mencetak atribut yang dari udah jadi penny blueprint ini. Lalu seperti sama seperti yang tadi, itu ada getter setternya di setiap atribut. Ya, getter setter. Dari judul buku, author. Nah, tapi di sini ada yang beda. Di mana di sini ada override. Jadi ini override method parent ini, jadi di parent tadi di inventaris kampus tadi itu ada, jadi metode hitung denda kan tadi kan ada abstrak ya, di mana sih? Nah, di sini kan udah ada abstrak hitung denda, tapi dia masih kosong. Nah, disinilah dia di override. Nih, baru diisi di sini nih, baru hitung denda. Di mana return hari terlambat kali 2000. Jadi setiap dia terlambat per harinya itu bakal kena denda 2000. Disinilah dia di override. Terus di sini juga ada override lagi. Tadi, nah dari sini nih, dia override tampilan info ini. Mungkin dibuat berbeda. Nah, di sini tuh di parent method ini kan dia ngecetak basic tadi ID nama status. Nah, di kelas buku perpustakaan ini ditambahin kan. Ada ISBN, judul buku, author buku. Karena sebelumnya itu nggak ada kayak gitunya. Jadi diubah dia di override di sini. Lalu di sini kita lanjut ke peralatan lab. Ini kurang lebih sama kayak buku perpustakaan tadi. Nah, di sini dia menerapkan konsep inheritance, ini package kampus model sama kayak tadi. Public class peralatan extend inventaris kampus, private string jenis alat. Jadi dia cuma nambah satu atribut di jenis alat. Dan di mana sini kita masuk ke konstruktor ya. Public peralatan alat, string ID barang, string nama barang, string jenis alat. Sama seperti tadi, ini dia didapat dari super ID barang nama barang ini didapat dari parentnya. Terus ada this dot jenis alat sama dengan jenis alat. Nah, ini sama seperti tadi kita ada getter setter ya. Nah, di sini dia mengoverride yang tadi kosong tadi di mana ya? Inventaris kampus di abstrak, jadinya masih kosong tadi. Nah, kalau misal di buku perpustakaan kan tadi dia nge-override-nya itu ngubahnya kalau hari terlambat itu 2000 kan per hari. Nah, kalau untuk di peralatan lab ini dia tuh 50 ribu ya, 50 ribu per hari keterlambatannya, jadi beda. Terus ada di sini ada override lagi, dia masuk override lagi, dia ngubah lagi tampilin info tadi. Kalau misalnya buku perpustakaan tadi kan dia nge-override-nya ISBN, judul author buku. Nah, kalau di peralatan lab ini dia nge-override jenis alat, ya jenis alat aja yang ditampilin infonya itu. Lalu kita masuk ke ruangan. Nah, ini juga sama aja konsepnya kayak yang tadi. Package campus.model, terus dia nge-define blueprintnya di sini. Blueprint ruangan ini dia parentnya itu si inventaris kampus.
inventaris kampus. Terus di sini dia nambah cuman satu atribut yaitu kapasitas. Nah, terus di sini kita masuk konstruktor ya. Konstruktor si publik ruangan. String ID barang, string nama barang, integer kapasitas. Terus ini super ID barang nama barang, misalnya tadi dapat dari parentnya. Terus ini kita kayak tadi juga ada getter setternya. Nah, ini di override hitung dendanya, dan ini beda, dia denda itu bakal lebih banyak, 100.000 per hari. Dan dia juga nge-override template info tadi, jadi dia cuma nambahin kapasitas orangnya aja. Lalu kita lanjut ke main Java-nya. Aduh, kotak lagi. Nah, di sini dia tuh package campus driver karena dia berada di source campus driver. Campus.driver. Nah, ini kita nge-import library-library tadi modelnya. Itu ada inventaris kampus, buku perpustakaan, peralatan lab, dan ruangan. Nah, kita ini import java.util.release. Ini tuh dia library release karena nanti kita bakal kayak make release gitu. Terus ini import java.util karena ini buat ngebaca inputan. Ya, library. Kita masuk ke public main class-nya, class main-nya. Terus ada public static void main string main. Terus ada di sini kan ada nah ini 3 point ya. Ini 3 point buat masuk ya. Nah, di sini kita ada release pas ini kurus iku ya. Release kurus iku inventaris kampus, terus kurus itu daftar inventaris sama dengan release. Nah, di sini tuh kita nerapin point projection dan casting konsep, diinisiasi kerangka array dinamisnya, ngumpulin yang bertipe parent, supaya nanti ini wadahnya ini dimasuki objek tipe campuran selama masih ada garis keturunannya gitu. Terus di sini ada scanner one new scanner dalam system.in. Itu buat ngebuka session instance, yaitu scanner itu ngebungkus standar baca system.in ini buat nyetak ketika murni layar dari kita gitu, dari user ya. Terus kita masuk ke looping ini while dalam kurung true. Nah, ini blok looping cara ya nanti kalau misalnya dia kan sistem outprint in, dia bakal ngeluarin sistem pemilihan inventaris kampus, terus dia bakal ngeluarin juga tuh ke user tambah inventaris, tambah apa-apa. Jadi kita bisa langsung milih menunya, nanti kita bisa masukin 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, nanti ini dia bakal masuk ke switch case. String pilih hasil scanner text line, ini dia minta inputannya. Nah, disinilah kita masuk ke switch case ya kan. Terus case yang pertama itu ada tanpa tambah inventaris kan. Ya sistem dia bakal nampilin ke kita ini string jenis headline, dia minta inputan. Nah, kalau misalnya kita minta pilih nomor 1, dia bakal minta masukkan ID barang nih. Nah, tapi di sini kita masuk nih, kita masuk ke boolean. Kenapa? Dia tuh gunanya buat kayak ngevalidasi dia ID-nya duplicate atau enggak. Nih, boolean ID exists if false. Kalau misalnya salah, dia bakal masuk ke ini kondisi awalnya ya, kayak false dulu. Itu dia masuk ke looping, dicek inventaris kampus ini sama dengan inventaris if ketika jika maksudnya jika get ID barang equals ID barang, maksudnya dia ngecek nih kalau misalnya aku masukin ID 1, ngecek ID 1 nih ada nggak nih, kalau misalnya emang ada true dia break, dia nggak bakal terima lagi, break, dia bakal keluar dan dia bakal kayak ngasih kasih tahu kalau misalnya kayak
error ID barang, ID misal ID satu ini udah terdaftar, oke keluar, dia nggak bakal nerima inputan lagi. Terus kalau misalnya enggak, dia bakal kayak masukkan, dia bakal lanjut masukin nama barang misalnya satu nih, oh udah dicek di atas gak ada ID barangnya, yaudah dia lanjut minta nama barangnya apa, terus kita masuk ke looping. If jenis dot equal satu, sistemnya masukkan ISBN. Nah, kan tadi soalnya kita milih nomor satu ya, tambah inventaris. Nah, inventaris ini kan ada beberapa jenis, soalnya ada perpustakaan, peralatan lab, atau ruangan. Nah, kalau misalnya kita milih satu lah, misalnya milih satu, misal kita milih satu nih, nah dia bakal minta masukin ISBN, masukin judul buku, masukin author, dan segala lainnya. Terus, dia bakal masukin ini ke list, dia bakal nge-add, dan dia bakal nanti kalau misalnya udah selesai kita kasih semua informasi itu, dia bakal nunjukin kayak buku berhasil tambahkan. Tapi kalau misalnya kita milih nomor 2 itu which is tadi peralatan lab, dia bakal minta masukin jenis alat itu apa. Terus kalau udah, dia bakal nambahin itu ke release inventaris kampus. Tadi udah define di sini. Nih, di sini. Ya, dia bakal masukin ID barangnya apa, nama barang apa, jenis barang itu ke release yang baru itu. Terus dia bakal kasih tahu kalau peralatan lab itu udah berhasil tambahin. Terus kalau misal kita milih nomor 3, dimana itu masuk ruangan, itu bakal minta masukin kapasitas angkanya. Oh ya, terus di sini dia ada try catch kurung kurawal kapasitas sama integer dot parse in dalam kurung scanner dot xline dalam tutup kurung kurawal catch. Itu dia gunanya apa sih, kenapa kita pakai try catch di sini? Itu gunanya buat supaya ngecegah input mismatch integer ini. Jadi try catch ini gunanya buat ngefilter exception input karakter alfabet. Jadi yang terima tuh supaya integer aja gitu. Jadi integer parse catch number form exception. Terus kalau misalnya, ya kan dia kan gunanya supaya diterima itu cuma integer. Kalau misalnya kita masukin kayak misalnya T I G A, kan 3 itu nggak bisa kan, dia bakal sistem bakal ngeluarin kayak error kapasitas itu harus berupa angka yang valid, nggak bisa. Terus ini masukkan inventaris pak kampus ruangan sama new ruangan di barang. Ini kalau misalnya, ya kalau misalnya yang masukin itu benar, dia itu bakal udah berhasil, dia bakal masuk ke playlist yang tadi. Terus kalau misalnya dia bakal kasih tahu kayak ruang berhasil tambahkan. Terus kalau misalnya dia kan masuk else, berarti rural system out print, dia bakal kasih tahu kayak error pilihan jenis inventaris itu tidak valid kalau misalnya nggak berhasil tambahin ya. Terus tadi kan itu masih switch case yang pertama ya. Terus kita masuk ke switch case yang kedua. Pilihan kedua itu daftar inventaris. Di sini dia ngecek dulu nih if daftar inventaris empty. Dia ngecek kayak kosong nggak nih daftarnya. Nah, kalau misalnya daftarnya emang kosong, itu bakal ngeprint kayak belum ada data inventaris di sini. Terus else kurung kurawal for inventaris inventaris
in env dot tampilkan info. Dia tuh bakal nampilin pilih info ini ya. Isi dari daftar inventaris itu apa aja. Isi si release tadi yang udah dimasukin. Terus break. Terus kita masuk ke search case yang ketiga, di mana itu pinjam inventaris. Jadi kalau misalnya kita mau minjam, kita pilih search case yang tiga ini. Itu bakal kasih tau kayak minta masukin ID barang yang kita pengen pinjam. Di sini sering ID pinjam sama scanner next line, dia minta inputannya. Terus cek ini, dia ngecek dulu nih. For kita masuk loopingan. Kalau misal nih ID 1, dia bakal ngecek bar ID ini if env dot get ID barang tutup kurung dot equals ID dipinjam itu is true, dia bakal bilang kalau misalnya ID nomor 1 nih dicek nih, oh ternyata dia dipinjam, udah dipinjam nih, dia bakal sistem itu bakal ngasih tahu kayak maaf barang tersebut tuh sedang dipinjam, dia kasih tahu. Else kalau misalnya yang dia ngecek lagi nih bisa dipinjam is true, berarti nggak dipinjam, dia tuh bakal sistem bakal langsung tahu kayak oh berhasil dipinjam ID barang tadi, terus break keluar. Terus di sini kita masuk ke permisalan if tanda seru ditemukan pinjam dalam kurung ini tuh gunanya di end offline tuh bisa ditelusurin di atas gagalnya realis, kalau tetap aja dia false. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya dia gimana ya, oh contohnya nih aku minjem ID nomor 25, terus kan dicek itu kan dia dipinjam enggak, oh ternyata dia nggak dipinjam, tapi ternyata emang nggak ada ID barang 25 ini, dia tuh bakal sistemnya bakal ngasih tahu kayak gagal ID 25 ini barang tidak ditemukan, berarti emang nggak ada gitu. Terus break, terus kita masuk ke case yang keempat, dan yang keempat ini dia minta kembalian inventaris. Oh kita pengen balikin inventaris yang udah kita pinjam tadi, misalnya masukin ID nomor 1 lah yang pengen dibalikan kan, di dia minta input kan, terus kita masuk ke for inventaris if ID bilang equal ID kembali is true. Nah dia ngecek nih di sini, dia melakukan pengecekan ada nggak ID barang itu emang dipinjam apa enggak. Nah jika misalnya ID itu tanda seru ya, berarti tidak. Jika ID barang itu emang nggak dipinjam, sistem itu bakal ngasih tahu kayak barang itu nggak sedang pinjam atau udah tersedia lah, berarti dia emang lagi ready barangnya, berarti emang gak lagi dipinjam. Terus else sistem auto print berapa hari terlambat, dan jika tidak terlambat kita try. Nah ini kita masuk ke exception, jadi try catch itu exception itu kayak di sini itu kayak make sure bahwa inputan yang dikasih itu adalah integer bukan straight. Nah, hari terlambat sama dengan integer dot parse in scan next line catch number format exception e system out printf print in error input hari harus berupa angka. Nah jadi dia ngasih tahu kalau misalnya dia harus integer. Terus env dot set is dipinjam false double denda mendapatkan error itu denda hari terlambat. Ini gitu seperti biasa kalau misalnya dia denda, dia tuh bakal ngehitung lah dendanya itu berapa.
Terus dia sistem tuh ngasih tahu ya barang berhasil dikembalikan. Tapi di sini juga dia dilakukanlah pengecekan di sini. Dia ada denda nggak? Kalau misalnya dia nggak denda, dia tuh bakal kasih. Kalau misalnya dia denda, sistem tuh bakal kasih tahu kayak anda kenakan denda dengan keterlambatan berapalah harganya gitu kan, berapa yang harus dibayar. Terus kalau misalnya dia nggak denda, terus sistem bakal tahu tidak ada denda yang perlu dibayar. Terus break, terus itu kelar. Tapi sini dia masuk pengecekan juga if tanda seru ditemukan kembali, sistem out. Break, break ini gagal ID barang, ID kemudian tidak ditemukan, berarti emang kayak bisa ID yang masuk itu nggak terdaftar, berarti emang nggak ada. Kita ngasih tahu emang nggak ada barangnya, apa yang mau dibalikin sih gitu. Sudah ada case kelima, sistem out, keluar dari program, terima kasih, scanner close return. Ini kalau misalnya kita pengen keluar, kayak kita udah nggak mau ngelakuin apa pada sistem itu. Terus di sini yang terakhir itu ada default system out ini error pilihan tidak ditemukan, silahkan coba lagi. Ini kalau misalnya kan tadi pilihannya ada 1 sampai 5, terus kita milihnya cuman kayak cuma 1 sampai 5, tapi kita milih 6. Nanti sistem bakal kasih tahu ini. Jadi sekarang kita akan coba untuk running. Dari sini dia nunjukin contohnya sini aku mau nambah inventaris. Jadi contohnya aku di sini mau nambahin buku. Bisa ID barang berapa ya? 001. Nama barangnya misalnya SPN-nya. Oh, ISBN tuh harusnya berapa digit ya? 10 ya. Cuma di sini aku nggak set ya. Jadi mungkin randomnya 1, 2, 3. Judul bukunya misalnya belajar Java. Autornya Abi. Contohnya. Nanti bakal kasih tahu itu udah berhasil tambahin. Terus kalau misal aku pilih nomor 2, dia bakal kasih unjuk kalau misalnya daftar inventaris itu udah ada nih ID 001, tadi baru ditambahin. Terus misal kita mau pinjam, misal aku mau masukin ID-nya 002. Kan karena 002 itu gak ada, dia bakal kasih tahu kalau misal ID 002 itu gak ada. Terus keluar. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.